kita sidik lain ini. Anda masih bersama kami dalam Dialog Jurnal Pagi membahas soal Jokowi JK atau Prabowo Hatta. Ini berkaitan dengan pendeklarasian Capres-Cawapres dari dua pasang ini. Bergabung dengan kita bersama di Studio Berita 1, Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Suwardi. Selamat datang Pak Suwardi. Selamat kita pagi, sudah berbicara Pak juga Christian. dengan Pak Eriko. Pak Riko. Ya, Pak Suwardi membahas soal persiapan partai pengusung dari Pak Prabowo dan juga Hatta Rajasa sejauh ini bagaimana Pak? Ya, tentu persiapan yang luar biasa, artinya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan kita koalisi dengan beberapa partai tentu memerlukan koordinasi yang luar biasa juga karena memerlukan energi, memerlukan pemikiran, koordinasi yang tentu luar biasa. Ini pekerjaan yang menurut saya ini luar biasa dan ini perlu konsentrasi yang sangat tinggi dari kita semuanya. Apa strategi ke depannya Pak untuk partai-partai pengusung? Saya kira karena kita ingin bahwa Prabowo Hatta ini memang bisa menarik simpati masyarakat, tentu kita harus memahami, kita harus menghadapi perang udara, perang darat, bahkan saya sebut perang siluman ya. Jadi suatu strategi perang udara bagaimana dengan media elektronik cetak maupun dengan apa itu yang media sosial? Ya, media sosial ini harus dimaksimalkan, tapi juga perang darat yaitu head to head di lapangan juga harus benar-benar dimaksimalkan dan juga perang siluman ya, ini pertempuran yang apa itu bagaimana kita bisa memberikan citra di masyarakat dengan baik sehingga masyarakat melihat sikap keteladanan kita, masyarakat bisa simpati. Ini merupakan pekerjaan yang luar biasa. Oke, dipersiapkan. Mudah-mudahan bukan perang beneran fisik nanti Pak ya. Jadi bingung kalau seperti itu. Jangan sampai. Nah, ini berkaitan juga dengan Cawapres. Nah, apa kekuatan dari Pak Hatta Rajasa dari sekian banyak partai koalisi kemudian Pak Prabowo memutuskan seperti itu? Pak Hatta merupakan figur yang kita anggap mempunyai pengalaman di dalam pemerintahan, di birokrat dengan begitu banyak pengalaman di berbagai macam departemen. Dan karena Pak Hatta punya pengalaman itu, tentu saja kita harapkan kita bisa pemerintahan itu bisa nyambung. Karena selama ini dalam sejarah bangsa Indonesia, Soekarno ke Soeharto putus, bahkan bermusuhan. Ada cenderung, ada ketidakserasian. Padahal sesungguhnya apa yang baik dari Soekarno, kemandirian pangan, berdikari dan sebagainya itu harusnya dilanjutkan oleh Soeharto. Nah, sehingga tidak ada permusuhan antara Soeharto dan Soekarno. Sehingga pada waktu itu kalau itu kontinu, hutan kita tidak rusak. Tambang kita tidak hancur lebur misalnya. Kemudian kebaikan Soeharto ini dikombinasikan dengan kebaikan Soekarno gitu ya. Setelah itu Soeharto juga putus lagi di sana. Ada pertentangan antara penggantinya dengan Soeharto. Setelah itu muncul lagi Bu Mega dan SBY juga ada putus rantai ini. Demikian juga pada waktu Gus Dur di tengahnya itu ya. Sehingga di sini Hatta, bagaimana juga kita harus apresiasi bahwa pertumbuhan ekonomi yang diakui dunia dengan segala macam kekurangannya juga kita akan melanjutkan apa yang telah dicapai dengan baik oleh SBY, Pak Hatta, dan kemudian kita lengkapi kekurangan-kekurangannya, kita lanjutkan sehingga akan sedikit energi, bukan membongkar semuanya, kemudian mengganti yang baru, tetapi disinilah keistimewaan Hatta. Kita akan bisa menyambung, pemerintahan kita akan berlangsung begitu bagus, dan pembangunan akan langsung take off, langsung berlari cepat, bukan meletakkan dasar-dasar yang sama sekali baru. Berbicara mengenai dinamika penentuan Cawapres, dari penentuan Pak Prabowo sendiri, apa sebelumnya nama-nama yang muncul atau bagaimana Pak proses? Iya, memang kita berikan kebebasan kepada calon-calon dari yang diusung oleh partai koalisi. Jadi mereka kita persilahkan, mereka mengajukan nama-nama siapa saja, dan mereka juga dengan sadar mengajukan nama-nama terbaiknya. Tapi mereka juga sadar bahwa mereka tidak akan memaksakan itu kepada Pak Prabowo. Kalau dikiranya itu baik, monggo. Tapi kalau dikiranya kurang baik, tidak masalah. Inilah sifat-sifat negarawan yang menurut saya harus kita apresiasi.
mereka dengan dalam bahasa Jawa itu ada sifat legowo ya. Jadi tidak memaksakan kehendak. Kalau memang dari segala macam pertimbangan seseorang itu dianggap nanti lebih bisa mengkomunikasikan, lebih bisa membangun negara ini relatif lebih baik dari yang lain, kita percaya bahwa yang diajukan itu juga semuanya baik. Tetapi tentu saja kita harus ada kompromi karena kita wakil presiden hanya 1, bukan 6, bukan 7 ya. Baik. Nah, singkat saja Pak jawabannya. Dengan hasil survei terakhir ada yang mengatakan elektabilitas Jokowi turun setelah Prabowo mendeklarasikan elektabilitas Prabowo beserta Hatta Rajasa naik seperti itu. Lega Pak rasanya? Saya kira hasil survei tentu saja bukan segala-galanya. Karena kita juga melihat hasil survei kadang tidak linier dengan kejadian di lapangan. Karena itu ini tentu saja menggembirakan tetapi tidak menghilangkan kewaspadaan bahwa sesungguhnya hasil survei itu bisa benar banget, bisa salah banget. Kan kita sudah lihat pengalaman-pengalaman kemarin ya, sehingga saya bahagia bahwa memang ada kecenderungan, menurut perasaan saya juga ada kecenderungan, tapi itu tidak akan menghilangkan kewaspadaan. Artinya kami minta seluruh partai koalisi untuk bisa lebih giat lagi dan membangun yang kita sebut dengan perang udara. Ya. Jadi tetap waspada lah ya karena ada rasa trauma seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan lagi untuk segmen berikutnya. Tetap bersama kami pemirsa, Dialog dalam Jurnal Pagi akan segera kembali.